Film The Outlaws merupakan film yang diangkat dari kisah nyata konflik antara gangster dan polisi Korea yang terjadi antara tahun 2004 dan 2007. Film ini mengisahkan tentang seorang polisi yang ditugaskan menumpas aksi-aksi kriminal yang dilakukan beberapa kelompok gangster. Awalnya pekerjaannya itu terlihat mudah karena para bos-bos gangster takut padanya. Namun semua berubah menjadi rumit ketika sekelompok gangster bengis dari Cina datang membuat onar di wilayahnya. Film dimulai dengan berlatar di sebuah distrik bernama Garibong. Di sana terlihat dua orang yang sedang bertarung di tengah jalan. Beberapa saat kemudian muncullah seorang polisi bernama Ma Suk-do yang dengan santainya melerai kedua pria tersebut. Setelah itu Suk-do menuju ke TKP kasus penikaman. Di sana ia melihat korbannya memiliki tato ular yang menandakan bahwa si korban adalah anggota geng Venom. Suk-do pun pergi ke markas geng Venom untuk menemui bosnya yang bernama Sung Tae. Suk-do ingin meminta informasi pada Sung Tae mengenai kasus penikaman yang menimpa anak buahnya. Setibanya di sana, Suk-do bertemu rombongan anggota geng Venom yang sedang bersiap melakukan tawuran. Suk-do lalu mencoba menghentikan mereka. Namun karena ada satu orang yang bertingkah sok jagoan, Suk-do pun langsung memberinya pelajaran matematika. Sung Tae yang mendengar keributan langsung keluar bersama ajudannya yang bernama Juki. Mereka memberitahu Suk-do bahwa pelakunya kemungkinan dari geng Isu. Suk-do bersama anak buahnya lalu mendatangi rumah judi milik geng Isu. Di sana Suk-do melihat seseorang yang mencurigakan. Ia pun menyuruh anak buahnya menangkap orang itu. Mereka kemudian dihalangi oleh beberapa anggota geng Isu. Suk-do pun langsung menghajar salah satu dari mereka. Si tersangka yang menyaksikan hal itu langsung kabur. Namun beberapa saat kemudian Suk-do berhasil mencegatnya. Si tersangka langsung mengeluarkan pisau dan mengancam Suk-do. Namun Suk-do menanggapinya dengan santai kemudian menyuruh si tersangka memasukkan pisaunya ke dalam kantong. Karena si tersangka tak juga bersikap kooperatif, Suk-do pun menghajarnya hingga pingsan. Sementara itu di tempat lain terlihat 3 orang pria keturunan Cina yang merupakan anggota geng Black Dragon. Geng ini dipimpin oleh si gondrong yang bernama Zhang Chen. Ia ditemani 2 anak buahnya, yaitu Tu Kimin dan Mukidi. Terlihat mereka mengeluarkan seseorang dari dalam bagasi mobil. Zhang Chen lalu menyuruh orang itu menelpon bosnya. Namun karena bosnya tidak mengangkat telepon, Zhang Chen menyuruh kedua anak buahnya menyiksa orang itu. Diketahui orang itu tidak mampu membayar utangnya pada geng Black Dragon. Sementara itu Suk-do membawa si tersangka ke kantor polisi. Di sana Suk-do berusaha menginterogasi si tersangka, namun si tersangka tetap bungkam. Menanggapi hal itu Suk-do pun menyuruh anak buahnya menutup semua CCTV. Setelah itu ia menggunakan cara kasar agar si tersangka mau bicara. Beberapa saat kemudian Kapolres datang sambil marah-marah karena makin banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh para gangster dan Suk-do belum mampu menanganinya. Akibatnya kinerja mereka mulai diragukan oleh Kapolda. Karena si tersangka masih tak mau bicara, Suk-do dan anak buahnya mendatangi markas geng Isu. Di sana salah satu anggota geng Isu mencoba menghentikan Suk-do. Suk-do pun memberinya pelajaran fisika. Setelah itu Suk-do masuk ke ruangan bos geng Isu yang terlihat kosong. Suk-do lalu menggebrak meja dan tiba-tiba bos geng Isu yang bernama Jang Isu keluar dari kolong meja. Suk-do kemudian mempertemukan kedua bos gangster yang sedang berselisih itu. Suk-do memaksa Isu dan Sung Tae untuk berdamai. Kedua bos gangster itu pun terpaksa bersalaman karena takut pada Suk-do. Setelah pertemuan itu, Sung Tae langsung mendatangi anak buahnya yang sedang disiksa oleh geng Black Dragon. Melihat anak buahnya babak belur membuat Sung Tae naik pitam. Ia pun mendekati Zhang Chen dan mengancamnya. Namun Zhang Chen tak mempedulikan kata-katanya dan malah menikam Sung Tae berkali-kali.
Juki yang melihat itu tak berani berbuat apa-apa dan sejak saat itu Jang Chen menjadi penguasa geng Venom. Sementara itu Sukdo mendatangi tempat karaoke untuk menghadiri undangan dari seorang bos gangster bernama Hwang. Geng Hwang merupakan salah satu gangster terbesar selain geng Isu dan geng Venom. Di sana Hwang mencoba meminta informasi mengenai gangster Cina yang kerap membuat onar. Sukdo pun memberitahu bahwa polisi akan membereskannya. Sukdo juga melarang Hwang untuk ikut campur karena itu adalah urusan polisi. Setelah itu Sukdo mabuk-mabukan hingga tertidur. Dan tanpa ia sadari Jang Chen bersama Tukimin dan Mukidi juga mendatangi tempat itu. Di sana Tukimin dan Mukidi menyiksa pekerja karaoke dengan memotong tangannya. Di pagi harinya Sukdo dibangunkan karena polisi sedang ramai di tempat itu. Ia pun panik dan berniat pergi dari sana, namun tiba-tiba salah satu anak buahnya muncul. Ia pun berpura-pura seolah dirinya baru tiba dan langsung memarahi anak buahnya karena datang terlambat. Para polisi ternyata sedang menyelidiki kasus tadi malam di mana ada pekerja karaoke yang tangannya dipotong. Hwang sangat murka dengan kejadian ini dan berniat mencari para pelaku. Namun Sukdo melarangnya bertindak sendiri karena ini adalah tugas polisi. Setelah Sukdo pergi, Hwang langsung menyuruh anak buahnya mencari para pelaku. Sementara itu, geng Black Dragon sedang menghitung uang hasil tagihannya di sebuah bar milik Juki. Di sana, Jang Chen bertanya bagaimana caranya menyelundupkan gadis-gadis Cina. Juki pun memberitahu bahwa itu merupakan bisnis geng Isu. Jang Chen kemudian mengatakan bahwa mereka harus menguasai bisnis geng Isu tersebut. Jang Chen lalu menyuruh Juki membeli minuman. Setelah Juki berlalu, Jang Chen melakukan hal tak senonoh pada istri Juki. Ternyata Juki masih berada di luar namun ia tak berani berbuat apa-apa. Di sisi lain, Sukdo yang berada di kantornya mendapat informasi bahwa para pelaku tidak terdaftar sebagai warga Korea. Mereka juga memeriksa rekaman CCTV dan di sana mereka melihat Sukdo. Kapolres pun bertanya apa yang Sukdo lakukan di sana. Namun Sukdo berdalih bahwa itu bukan dirinya dan langsung menyuruh anggotanya melanjutkan penyelidikan. Rekaman para pelaku pun akhirnya muncul dalam CCTV. Sukdo kemudian membagikan uang pada anak buahnya dan menyuruh mereka mencari para pelaku. Sukdo memulai penyelidikannya dengan menemui Isu. Sukdo menyuruh Isu untuk menangkap para pelaku. Setelah itu Sukdo menemui 2 orang agen intelijen yang menyamar sebagai penjual rengginang. Agen itu memberitahu Sukdo bahwa Sung Tae sudah mati. Informasi itu mereka peroleh dari Juki. Beberapa saat kemudian Sukdo mendapat telepon yang memberitahu bahwa mayat Sung Tae ditemukan dalam kondisi dimutilasi. Sukdo pun mendatangi TKP dan di sana terlihat sudah banyak polisi. Sementara itu geng Black Dragon mendatangi rumah judi milik geng Isu. Si Tukimin sengaja membuat onar di sana dan membuat Isu datang membawa pasukannya. Isu menyuruh anak buahnya menunggu di luar sementara ia masuk untuk menemui Jang Chen. Beberapa saat kemudian si Tukimin dan Mukidi masuk ke dalam dan memberitahu bahwa semua anak buah Isu yang berada di luar telah mereka hajar. Seketika nyali Isu menciut mendengar hal itu. Ia pun terpaksa merelakan rumah judi miliknya diambil alih oleh geng Black Dragon. Di sisi lain, Sukdo bersama anak buahnya mendatangi warung makan. Di sana tiba-tiba geng Black Dragon datang. Sukdo kemudian menyuruh anak buahnya mengawasi mereka. Terlihat Jang Chen juga mencurigai mereka saat melihat Sukdo dan anggotanya berpenampilan tak biasa. Apalagi mereka juga membawa buku. Jang Chen kemudian masuk ke kamar mandi. Melihat hal itu, Sukdo menyuruh salah satu anak buahnya mengikuti Jang Chen. Namun tiba-tiba Jang Chen menyiram anak buah Sukdo dengan minyak panas lalu kabur bersama Tukimin dan Mukidi. Sukdo berusaha mengejar mereka namun Jang Chen telah menghilang. Di tempat lain, Juki sedang menghajar istrinya karena merasa kesal istrinya telah melakukan hal tak senonoh dengan Jang Chen.
Di tengah-tengah pertengkaran, tiba-tiba anak buah Hwang datang dan menghajar Juki. Juki pun dibawa dan disiksa oleh Hwang. Hwang kemudian bertanya di mana ia bisa menemukan Jang Chen. Juki mengaku tak tahu, namun ia memberitahu Hwang bahwa ia sendiri yang akan membunuh Jang Chen karena telah memperkaos istrinya. Di tempat lain, Suk-do pergi menjenguk anak buahnya yang disiram minyak panas oleh Jang Chen. Kita sebut saja namanya Kipli. Kipli kemudian memberitahu Suk-do bahwa ia tak bisa lagi bergabung dengan Suk-do karena takut menghadapi para gangster. Suk-do pun menerima keputusan Kipli yang ingin kembali bekerja di intelijen. Di malam harinya, Suk-do mendatangi warung makan dan di sana seorang bocah pelayan melihat siku Suk-do yang terluka. Ia pun menawari Suk-do untuk mengobati luka itu. Di sisi lain, geng Isu menyerang rumah judi yang sebelumnya direbut geng Black Dragon. Tukimin dan Mukidi yang mengetahui hal ini pun berniat menyerang geng Isu. Namun ternyata geng Isu telah merencanakan semua ini. Mereka pun mengepung si Tukimin dan Mukidi di gang sempit. Terjadilah pertarungan hingga Suk-do dan anak buahnya muncul mengusir geng Isu. Suk-do dan anak buahnya lalu berusaha menangkap Tukimin dan Mukidi. Tukimin berhasil dilumpuhkan sedangkan Mukidi melarikan diri. Si Mukidi kemudian menelpon Jang Chen dan memberitahunya bahwa Tukimin telah ditangkap polisi. Suk-do pun membawa Tukimin ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tukimin yang tak mau mengatakan apapun akhirnya membuat Suk-do dan anggotanya menggunakan cara kasar. Di tempat lain terlihat Isu sedang merayakan ulang tahun ibunya. Beberapa saat kemudian si Mukidi datang menyemprotkan gas dan membuat para tamu undangan huru-hara. Jang Chen pun muncul mencari Isu dan di sana mereka terlibat pertarungan. Jang Chen akhirnya berhasil menusuk Isu. Kejadian itu ternyata masuk berita di televisi. Kapolres dan Suk-do pun mendapat panggilan dari Kapolda. Setibanya di Polda, mereka dipertemukan dengan kepala unit pembunuhan. Kapolda memberitahu bahwa kasus yang mereka tangani akan diserahkan ke unit pembunuhan. Hal ini menimbulkan perdebatan karena Suk-do dan Kapolres masih mau menangani kasus tersebut. Untungnya Suk-do berhasil membujuk Kapolda dan mereka diberi waktu 10 hari untuk membereskan geng Black Dragon. Sementara itu, Jang Chen mengadakan pertemuan dengan seorang pengusaha bernama Kwak di sebuah restoran. Pengusaha itu ingin mempekerjakan Jang Chen untuk menyingkirkan Hwang yang merupakan saingan bisnisnya. Di luar, Juki yang menolak untuk ikut pertemuan menghubungi Hwang dan memberitahu lokasi Jang Chen. Rombongan anak buah Hwang pun datang menyerbu tempat itu. Jang Chen dan Mukidi berhasil keluar lalu mengajak Juki kabur. Di dalam mobil, Juki berniat menusuk Jang Chen, namun Jang Chen berhasil menghindar lalu membunuh Juki. Suk-do yang mengetahui kejadian itu mendatangi tempat karaoke Hwang. Di sana anak buah Hwang menghalangi Suk-do. Suk-do pun memberikan satu pukulan yang membuatnya langsung terhempas. Suk-do kemudian memasuki ruangan Hwang dan langsung memarahinya atas kejadian di restoran. Suk-do memberitahu Hwang untuk tidak ikut campur dan membiarkan polisi yang mengurus geng Black Dragon. Namun Hwang menjawab bahwa ia tak bisa diam saja sebelum membalas dendam anak buahnya. Suk-do kemudian memberikan Hwang rompi anti peluru lalu keluar dari sana. Suk-do bersama anggotanya mengumpulkan para pedagang di warung makan. Suk-do meminta para pedagang untuk ikut mengawasi geng Black Dragon. Para pedagang menolak karena mereka mengaku takut melakukannya. Si bocil penjaga warung itu kemudian menyadarkan para pedagang dengan sedikit memberikan siraman kalbu. Para pedagang itu pun bersedia membantu para polisi. Suk-do dan anak buahnya meminta para pedagang memotret para gangster jika melihat mereka lewat. Suk-do juga meminta para pedagang melaporkan semua gerak-gerik gangster pada polisi. Sejak saat itu, para pedagang mulai memotret aktivitas para gangster dan melaporkannya pada polisi.
우리 가게에도 자주 와서. 뭐 처음에 돈 안 준다 했더니 하다 가는 날은 매번 다릅니다. Sukdo pun akhirnya mengetahui semua anggota gangster Black Dragon dari foto-foto yang dikumpulkan para pedagang. Sukdo pun berencana menangkap mereka semua sekaligus. 네, 전부 진출한 상황이고 조직원 하나가 Sukdo kemudian menyuruh 2 orang intel menyamar sebagai polisi Cina yang datang untuk menjemput Tu Kimin. Di perjalanan, 2 orang intel itu berpura-pura menjatuhkan narkoba. Tu Kimin pun memberitahu para intel itu bahwa ia bisa mendapatkan narkoba untuk mereka. Sesampainya di bandara, salah satu intel memberi nomor telepon pada Tu Kimin lalu melepaskannya. Tu Kimin pun menemui Jiang Chen dan memberitahu bahwa mereka bisa berbisnis narkoba dengan polisi Cina. Jiang Chen tak serta-merta percaya dengan perkataan Tu Kimin dan berniat memotong tangannya. Namun Tu Kimin mengeluarkan sampel narkoba yang akhirnya membuat Jiang Chen percaya. Tu Kimin pun menghubungi nomor yang diberikan padanya. Ia memberitahu bahwa bosnya bersedia bertemu dengan mereka. Para intel pun kembali menyamar sebagai polisi Cina untuk menunggu Jiang Chen dan anggotanya. Beberapa saat kemudian beberapa anggota geng Black Dragon tiba di tempat pertemuan. Tu Kimin lalu memperkenalkan teman-temannya dan di saat bersamaan Sukdo dan anak buahnya datang menyergap mereka. Sukdo kemudian menyadari bahwa Jiang Chen tidak ada di sana. Ternyata Jiang Chen mendatangi markas Huang dan membuat kerusuhan. Huang yang melihat Jiang Chen memilih untuk kabur. Jiang Chen pun mengejarnya hingga ke jalan raya. Huang kemudian tertabrak mobil. Ia sekuat tenaga mendatangi kantor polisi untuk menemui Sukdo. Namun sebelum sampai di kantor polisi, Jiang Chen menangkapnya dan mencoba menikam Huang. Ternyata Huang mengenakan rompi anti peluru yang diberikan Sukdo. Jiang Chen lalu mencekik Huang. Beberapa saat kemudian polisi berdatangan. Jiang Chen pun kabur. Ternyata si Kipli juga berada di sana. Ia pun mengikuti Jiang Chen lalu menelpon Sukdo. Sukdo kemudian segera bergegas ke lokasi yang diberitahukan Kipli. Sementara itu si Mukidi menemui Jiang Chen dan memberitahu bahwa semua anak buahnya telah ditangkap polisi. Mereka pun bersiap-siap meninggalkan Korea sementara si Kipli terus mengawasi mereka. Saat mereka menaiki mobil, Kipli keluar menghadang mereka. Jiang Chen pun berniat menabrak Kipli namun Sukdo tiba-tiba datang menabrak mobil mereka. Jiang Chen lalu kabur sementara Sukdo terjebak di dalam mobil. Sukdo pun hanya bisa menangkap si Mukidi. Jiang Chen yang berhasil kabur lalu masuk ke warung makan untuk bersembunyi. Jiang Chen lalu menelpon Kwak untuk meminta bayaran karena ia telah menyelesaikan pekerjaannya menghancurkan karaoke milik Huang. Di sana si bocil masuk bersembunyi lalu berusaha menghubungi Sukdo. Namun telepon Sukdo tak bisa dihubungi karena di saat bersamaan Huang juga menghubungi Sukdo. Huang memberitahu bahwa Jiang Chen bekerja pada seseorang bernama Kwak untuk menghancurkan bisnisnya. Di sisi lain, Jiang Chen melihat foto-foto yang disimpan si bocil. Di sana terdapat banyak foto anak buahnya. Jiang Chen pun menghampiri si bocil. Beberapa saat kemudian Sukdo yang lewat di depan warung makan terkejut saat melihat pintu warung makan pecah. Ia pun masuk dan melihat kakek dan bocil penjaga warung dalam keadaan babak belur. Sukdo segera menghubungi ambulans dan di sana si bocil memberitahu bahwa Jiang Chen akan berangkat ke Cina. Sementara itu, Jiang Chen akhirnya tiba di bandara. Ia kemudian membersihkan dirinya di toilet bandara dan di sana Sukdo muncul seorang diri. Mengetahui Sukdo hanya sendiri, Jiang Chen pun menyerang Sukdo. Terjadilah perkelahian yang kemudian dimenangkan oleh Sukdo. Sukdo lalu memborgol Jiang Chen kemudian menghajarnya hingga pingsan. Setelah itu Sukdo keluar dan di sana ia bertemu Kapolres yang baru saja tiba. Para petugas bandara kemudian menemui Kapolres untuk meminta pertanggungjawaban atas properti bandara yang rusak akibat pertarungan Sukdo. Beberapa waktu kemudian Sukdo mengajak anak buahnya ke sebuah restoran untuk merayakan keberhasilan mereka dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.